Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ragi Sultan Nabil dan teman-teman dari kelompok 10 akan mempresentasikan presentasi kami terkait dengan dinamika sengketa Indonesia dan Malaysia dalam studi kasus Pulau Pinggitan dan Sipadan. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu hukum internasional. Hukum internasional adalah sekumpulan aturan dan prinsip yang mengatur hubungan antar negara-negara, organisasi internasional, serta individu dalam masyarakat global. Tujuannya jelas, yaitu untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kerjasama di antara para pelaku hubungan internasional. Latar belakang lahirnya hukum internasional berawal dari meningkatnya interaksi antar negara seperti perdagangan, perang, dan diplomasi. Namun seiring berkembangnya peradaban, negara-negara menyadari perlunya aturan bersama agar hubungan antar mereka menjadi eh, lebih struktur dan tidak hanya berdasarkan kekuatan, tetapi juga keadilan. Nah, dari sinilah hukum internasional lahir sebagai upaya untuk menjaga perdamaian dan keteraturan dunia. Menurut pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, ada 4 sumber utama hukum internasional, yaitu yang pertama, perjanjian internasional, seperti Konvensi Jenewa atau Piagam PBB. Lalu yang kedua, kebiasaan internasional, yaitu praktik yang dilakukan secara terus-menerus oleh negara-negara dan diakui sebagai hukum, misalnya larangan genosida. Lalu yang ketiga, prinsip-prinsip umum hukum, yaitu nilai dasar yang berlaku universal seperti keadilan dan itikat baik. Selanjutnya, putusan pengadilan dan doktrin para ahli yang menjadi sumber tambahan dalam menentukan aturan hukum. Kemudian, ada juga subjek hukum internasional, yaitu pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Subjek utamanya adalah negara, karena negara memiliki kedaulatan, wilayah, penduduk, dan pemerintahan yang diakui. Namun, selain negara, ada pula organisasi internasional, contohnya seperti PBB, individu dalam konteks pelanggaran HAM atau kejahatan perang, kelompok pembebasan, serta perusahaan multinasional yang dalam beberapa kasus juga memiliki tanggung jawab internasional. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa hukum internasional merupakan fondasi penting dalam menjaga hubungan antar negara agar berjalan secara damai, adil, dan berlandaskan aturan. Tanpa hukum internasional, dunia akan mudah terjerumus dalam konflik dan kekacauan. Lalu bagaimana cara penyelesaian sengketa antara kedua negara tersebut? Menurut pasal 33 Piagam PBB, kedua negara yang bersengketa harus menyelesaikan konflik tersebut dengan dua cara. Yang pertama, ada negosiasi. Nah, di mana negosiasi ini telah dilaksanakan oleh Indonesia dan juga Malaysia. Nah, yang kedua, ada mediasi atau arbitrase atau penyelesaian konflik melalui badan regional. Indonesia sempat mengusulkan mediasi atau arbitrase pihak ketiga atau melalui High Council ASEAN sebagaimana diatur dalam Treaty of Amity and Cooperation tahun 76. Nah, namun akhirnya setelah banyak kebuntuan, kedua pemerintah sepakat untuk membawa kasus ini kepada Mahkamah Internasional atau International Court of Justice atau biasa disebut ICJ. Lalu kesepakatan resmi ditandatangani pada 31 Mei 1997 berlaku tanggal 18 Mei 1998 dan didaftarkan ke ICJ pada 2 November 1998. ICJ di sini diminta untuk menetapkan kedaulatan atas Sipadan dan juga Likitan berdasarkan perjanjian, dokumen, historis, dan bukan atas batas laut. Pada 17 Desember 2002, ICJ menentukan dengan suara 16-1 bahwa Pulau Ligitan dan Sipadan resmi menjadi milik Malaysia. Putusan ICJ didasarkan pada prinsip effective control. Nah, di mana Inggris di sini melihat Malaysia lebih konsisten dan juga nyata melaksanakan kedaulatan atas kedua pulau dibandingkan Hindia Belanda atau Indonesia. Indonesia menerima putusan ini meskipun masih ada rasa kecewa dan adanya kritik-kritik terhadap diplomasi Indonesia. Kedua negara tersebut menyatakan akan menghormati putusan ICJ sebagai putusan final and binding. Ya, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya sebelumnya. Di sini saya akan memberikan studi kasus mengenai hal tersebut. Di sini saya akan membahas konflik persengketaan atas Pulau Sipadan dan Gigitan antara Indonesia dan Malaysia.
Wilayah merupakan salah satu unsur terpenting dari sebuah negara, karena wilayah merupakan suatu ruang di mana negara menjalankan kekuasaannya. Dalam sejarah kehidupan umat manusia atau negara-negara, kadang bisa muncul konflik yang disebabkan oleh keinginan melakukan ekspansi wilayah, atau mungkin karena tidak jelasnya garis batas antara dua negara atau lebih. Paling sedikit ada 4 bentuk perselisihan dan sengketa perbatasan yang biasanya timbul antara dua negara berdaulat. Di antaranya adalah 1. Persengketaan garis batas teritorial. 2. Perselisihan mengenai posisi perbatasan. 3. Perselisihan atas fungsi-fungsi perbatasan. Yang 4. Sengketa perbatasan yang berkenaan dengan sumber-sumber yang terdapat di daerah tersebut, seperti hutan, tambang minyak, tembaga, dan sebagainya. Konflik wilayah juga terjadi di kawasan Asia Tenggara. Persengketaan antara negara kawasan Asia Tenggara ini lebih mengenai batas-batas teritorial dan status pulau-pulau. Konflik mengenai garis batas negara juga terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Di kawasan timur Pulau Kalimantan mengenai kedaulatan negara atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Sengketa pemerintah Indonesia dan Malaysia terjadi sejak tahun 1969 terkait kepemilikan atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Pada tanggal 31 Mei tahun 1997, kedua negara sepakat untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan pulau ini di Mahkamah Internasional. Pada tanggal 17 Desember 2002, Mahkamah menetapkan putusan akhir atas sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan. Mahkamah Internasional menetapkan Malaysia sebagai negara berdaulat atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Indonesia harus rela kehilangan kedaulatannya atas kedua pulau tersebut karena Mahkamah Internasional dalam putusannya bersifat final, tanpa banding dan mengikat. Mahkamah Internasional menilai Malaysia telah melakukan effective occupation, pendudukan efektif atas kedua pulau tersebut. Dasar pendudukan efektif inilah yang menjadikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang semula menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia kini menjadi milik Malaysia. Keputusan Mahkamah Internasional tahun 2002 ini sekaligus menjadi akhir dari sengketa ini. Keputusan berdasarkan prinsip effective occupation ini mengajarkan bahwa kedaulatan tidak hanya ditentukan oleh klaim historis atau perjanjian lama, tetapi juga oleh kehadiran dan penguasaan nyata yang konsisten. Dampaknya mendorong Indonesia untuk mereformasi pengelolaan pulau-pulau terluar dengan lebih serius, memperkuat administrasi perbatasan, dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kedaulatan wilayah teritorialnya. Indonesia dan Malaysia berhasil menunjukkan contoh baik penyelesaian sengketa teritorial secara damai melalui jalur hukum internasional. Kemudian memperkuat komitmen kedua negara terhadap stabilitas regional dan supremasi hukum dalam hubungan internasional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.